Beralih ke berita lain, dengan perekonomian yang tumbuh pesat di Asia Tenggara, Indonesia saat ini tertopang dengan jumlah angkatan kerja yang berlimpah. Meski demikian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyarankan pemerintah dapat membangun angkatan kerja berkualitas. Indonesia berpeluang menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat jika serius berinvestasi untuk mengembangkan generasi muda. Potensi penduduk di tahun 2014 menjadi kekuatan besar Indonesia ke depan. Sesuai data Badan PBB untuk Dana Kependudukan UNFPA, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN melaporkan kondisi kaum muda di tahun 2014. Saat ini kaum muda mendominasi total populasi penduduk bumi, yakni sebanyak 1,8 miliar. Generasi muda dinilai menjadi pendorong transformasi dunia di masa depan. Data PBB mencatat, Indonesia termasuk negara berkembang dengan jumlah pemuda yang tinggi, hingga berpeluang menikmati pertumbuhan ekonomi luar biasa, setidaknya dalam 10 tahun mendatang. Namun menurut Kepala BKKBN Fasli Jalal, pemerintah harus berinvestasi besar bagi generasi muda dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hak. Program pembangunan generasi muda juga akan dikoordinasikan lewat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan konsep revolusi mental. Juga ada tantangan kompetitor kita juga makin berat, ya kan? Nah, ini memang menjadi pekerjaan ya harian saya kira. Harian, bulanan, semesteran, selalu ada hendaknya orkestrator yang melihat pergerakan dari berbagai sektor tadi. Fasli mencontohkan kesuksesan Jepang dan Korea Selatan yang sejak beberapa dasawarsa silam menanamkan generasi muda bermental juara sejak dini. Tak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga bidang pendidikan. Sementara, menurut perwakilan PBB UNFPA di Indonesia, Jose Ferraris, bonus demografi Indonesia tidak dialami oleh beberapa negara maju saat ini, seperti Jepang dan beberapa negara di Eropa. Will end in 2035 when the proportion of older people will rise, here in Indonesia. So let's all take advantage of this. The government should have very strong policies to promote youth education, youth health, youth employment, and youth participation. Jose Ferraris memaparkan saat ini lebih dari 500 juta pemuda dunia masih berjuang hidup dengan pendapatan kurang dari $2 Amerika per hari. Karenanya tahun 2015 dipandang sebagai momentum penting bagi pembangunan kaum muda di seluruh dunia seperti yang diamanatkan Millennium Development Goals atau MDGs, terutama Indonesia dengan bonus demografi dunia saat ini. Faizi Nadi, David Siberani, Berita 1, Jakarta.